Tapi kenapa ada suara bayi nangis anjir? Itu suara bayi apa suara kucing ya? Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Tommy dan kalian sekarang lagi ada di live stream gua. Say hi semuanya ke YouTube. Dan kali ini gua bakal reaksi keyboard ngasih reaksi gua ke keyboard kalian secara live. Jadi ngerangkap aja sambil gua live stream sambil gua record juga ya kan. Jadi langsung aja kita masuk ke reaksi keyboard episode 5 ya kan. Karena sebenarnya abis ini jujur aja reaksi keyboard nih mau gue revamp lagi supaya nggak gitu-gitu aja reaksi keyboard ya. Jadi ya anggap aja ini kayak episode penutup season 1 lah, episode penutup season 1 gitu. Episode penutup season 1. Buat kalian yang pengen join gue react keyboardnya sekarang, langsung aja ke Discord gue, terus ke Keyboard Flex dan ikutin instruksinya. Nanti gue react langsung live sekarang. Oke, yang pertama submission pertama. Ini keren nih submission pertama nih. Custom JD40 dari Mas Renol. Dia namanya Custom JD40, dia keyboard hand wired ya kan, lihat. Wih, gila lihat tuh. Hand wired, bro, keyboardnya, bro. Nggak pakai PCB MCU onboard, hand wired. Switchnya pakai Gateron KS8 Black, berarti Gateron Black yang KS8 tuh berarti yang bottom housingnya hitam, top housingnya clear. Udah di loop juga dengan 25G0, stepsnya pakai Durock Piano. Wow, oke. Case-nya sama plate-nya acrylic sandwich mount, PCB-nya nggak ada karena emang ya karena karena hand wired ya. Dan keycapsnya pakai XD Honey Milk. Oke, jadi clearly orang ini udah nonton reaksi keyboard gue yang episode pertama, di mana gue sempet nge-review atau episode kedua ya, gue nge-review keyboard hand wired-nya si Rivaldi. Dan di situ tuh gue bilang kalau ini keyboard dari Rivaldi ini dari segi estetika masih kurang banget. Jadi dia cuma gue kasih nilai plus karena effortnya aja. Nah, kalau ini dia itu udah effortnya A+, estetiknya juga lumayan nih, udah oke banget nih. Pemilihan keycapsnya, pemilihan warna case-nya, penataan kabelnya, cable managementnya di bagian bawah yang hand wired-nya. Ini mantep nih. Ini hand wiringnya mantep nih. Jadi walaupun dia hand wired keyboard ya, tapi dia tidak lupa untuk mendandani keyboardnya gitu. Bagus pakai XD Honey Milk. Tapi emang ini marginal banget ya. Gue sebenarnya nggak tahu nih cara pakai gimana. Nggak ada angka segala macem, layering, males banget. Secara estetika, secara looks ya kan, apalagi baunya tuh keren ya. Dibikin clear, tapi clearnya tuh seolah-olah kayak kaca gitu, bukan akrilik. Jadi ngasih kesan kalau itu tuh kaca gitu, which is a nice touch gitu. Sekrupnya juga dia tuh nggak berlebihan ya. Penataan kabel juga lumayan bagus. Overall secara estetika ini gue bisa kasih ini nilai 8 dari 10 sih. Untuk hand wire, untuk sebuah keyboard hand wire ini bagus banget men. Oke, kita langsung aja dengerin sound testnya ya kan. Wah, padet banget suara akrilik ya. Kebantu banget juga sama XDA profile keycapsnya sih. Sounds nice. Tapi ya, kalau marginal kayaknya nggak bisa emang nggak bisa cepet-cepet ngetiknya sih kalau marginal ya. Emang nggak bisa cepet-cepet kayaknya kalau ngetik pakai marginal. Dari suaranya sih cukup padat sih ya. Dan kebantu banget sama XDA profile keycapsnya sih. Jadi ya bisa dibilang lumayan toki lah ya, lumayan. Not bad. Tuh. Oh, stabilizersnya masih butuh tuning tuh. Kedengeran banget rattle-nya. Dan satu-satunya stabilizer yang dia pakai gak dituning. Aduh, rattle kirinya itu masih kedengeran banget. Sayang sih. Padahal tadinya untuk suaranya pengen gue kasih 8 dari 10 juga. Cuman karena stabilizersnya masih kurang, masih belum dituning sampai hilang rattle-nya, paling gue kasih 7 lah, 7 dari 10 kalau dari suara. Jadi
Overall 7,5 dari 10. Well done Mas Renol. Well done. Keren hand wired ya. Lanjut ke submission kedua. Di sini kita punya Flix, Adrian Flix dengan keyboardnya CA60. Wih. Sebuah keyboard yang terinspirasi dari lapis ya basically. CA60 berwarna frosted white by Keyboards. PCB-nya pakai design 60 V2 arrow yang ada arrow-nya. Plate-nya pakai acrylic plate 1,5 mm dan 4 power strip for gasket mount of course. Keycaps-nya pakai yang Chio black on white. Switches-nya pakai Jwick yellow. Loop dengan 205D0 dan 105 di spring-nya. Film pakai filmnya MKID HTV yang polikarbonat 0,15 mm. Stabilizer itu pakai Durock V2 screw in yang udah di loop juga dengan 2FG0 dan udah di holy mode dengan clear tape. Oke, interesting. Artisannya pakai Fujin by Keycraft. Oke. Mods-nya pakai switch pads yang AXPE by MKID, so basically PE foam ya. Tempest tape mod 1 layer masking tape dan 1 layer of electrical tape, berarti total 2 layer tape di bagian bawah PCB-nya, and no case and plate foam. Wow. Ini pengambilan gambarnya wow banget. Ini pengambilan gambarnya wah. Gue bilang gitu karena ini nggak cuma dari keyboardnya doang yang memancarkan itu, tapi keputusan untuk mengambil gambar ini di atas lantai marble atau meja marble gitu, yang ada corak-corak kayak gitu. Jadi untuk secara estetika ya, ini gue kasih nilai 9,5 dari 10 sih. Secara estetika gue kasih nilai. Dari pengambilan foto, dari estetika, artisan yang mengkomplimen. Tuh. Buat thumbnailnya juga niat banget ternyata. Thumbnailnya niat banget men. Gila. 9,5 dari 10 kalau dari estetika. Tapi suaranya gimana nih suara? Kita dengar suaranya. Lo iya hujan. Wih. Editingnya near lucid men. Editingnya near lucid bro. Gila. Ya suara standar. Suara standar. Standar acrylic gasket mount. I'm not saying it's bad, tapi kayaknya bakalan kebantu banget kalau misal dikasih case foam sih. Iya, kurang muncul suaranya, kurang muncul aja sih. Mungkin bakal kebantu pakai case foam. Oke, shift kirinya oke. Spasinya nice. Enternya nice. Backspace-nya nice. Oke. Great job Adrian. Oh nih. Apa nih? Cuma random aja. Oke, great job Adrian for the stabilizer tuning. Good job. Sayangnya ya karena dia ya akrilik ya, soalnya gitu-gitu aja. Mungkin bisa dibantu sebenarnya sama foam. Entah itu poron, entah itu Eva foam, entah mungkin pakai shelf liner juga, itu pasti ngebantu banget suaranya supaya lebih muncul ya. Cuman ya not bad lah. Untuk suara gue kasih 7 dari 10. Jadi total nilai 9,5 tambah 7 dibagi 2 berarti 8,75 per 10. Very nice Adrian. Gue suka banget sama pengambilan gambar ya sih. Nilai ekstra untuk itu. Ini dia submission selanjutnya dari Kautsar aja. Dia itu Maxfit 61 ya, Vatek Maxfit 61. Case-nya pakai Tofu like-nya Terascape. Oke. Plate bawaan keyboard berarti masih tray mount ya, tray mount Tofu like Terascape. Pakai red switch. Kenapa disebut 2 kali red switch ya? Oh, switchnya pakai red switch dan KTT strawberry dicampur. Di lu pakai 250 grade 0. Oke, mungkin maksud dia 205G0 ya, bukan 250G0. Oke, usah pakai SE profile keycaps kombinasi 2 warna. Apakah ini SE profilnya yang 200 ribuan di kombinasiin warnanya?
Artisan keycaps by PRDX Ryu. Artisannya mana? Oh, ini artisan yang dijual di GGS nih kalau nggak salah nih ya. Stabilizersnya di tune dan di loop. Modnya itu pakai foam dan tape mod. Thank you. Artisannya lumayan keren juga. Oke sih, overall not bad secara estetik. Cuman I would prefer kalau misalnya warna case-nya itu dibikin warna solid aja atau warna pastel yang ngikutin tema keycaps ya. Karena kalau misalnya case-nya itu cuma frosted aja gitu atau clear aja, kayaknya kurang ngangkat warna keycaps-nya. Ini warna kombinasi warna keycaps-nya udah bagus, cuman warna case-nya itu kurang ngangkat gitu, kurang ngangkat. Jadi untuk secara estetika ini gue bisa kasih 7,5 sih. Kombinasi dua keycaps SE gue asumsikan dia beli dua yang SE 200.000 terus dia kombinasiin. Good idea. Cuman sayangnya kombinasi sama warna artisannya kurang ya, karena ya artisannya merah sendiri gitu. Jadi kayak odd one out, jadi agak kurang di situ. Jadi paling untuk estetika gue kasih 7,5 dari 10 aja. Kalau misalnya warna case-nya warna pastel, ini bisa lebih jauh lebih naik lagi, bisa sampai 8,5 9 sih. Cuma kalau kayak gini masih agak kurang sih, masih agak kurang. Gak apa-apa. Oke. Not bad sih. Mungkin suaranya sih oke sih. Dia kebantu banget sama the fact kalau dia itu masih pakai plate bawaan karena dia tray mount. Jadi plate-nya bukan pakai plate akrilik juga. Jadi suaranya lumayan muncul, dan sama karena dia pakai SE profile. Wah. Oke. Tuning stabilizer-nya nice. Very nice. Oke, good job tuning stabilizers ya. Kalau dari suara ini bisa gue kasih 8 dari 10 ini. Ini suaranya lebih muncul, dan karena stabilizersnya bagus, jadi great job. Jadi kalau estetika dan suara digabung, nilainya totalnya jadi 8 tambah 7,5, 15,5 dibagi 2 berapa? 7,75. 7,75 nilainya totalnya. That's nice. Nice one. Cuman ya hati-hati aja ya bang ya, soalnya kalau Terrascape tofunya takut patah. Dia akrilik tempel soalnya. Submission selanjutnya dari Hanif. Gionworks Frog TKL F13 in navy color. Plate-nya pakai aluminium, tadpole-nya pakai yang 50A, no foam dampening. PCB-nya pakai Celus Pachi PCB, Durock V2 steps, switch-nya udah broken in MX Black Hyper Glides yang udah di loop dengan tuh 4G0 plus 105 di springnya diganti ke TX 62 gram, di film juga dengan film TX yang 0,15 mm. Keycapsnya pakai CRP Xerox R3 dan memakai artisan smiley caps Janko CRP, di build sama Yokip. Ada orang nggak di chat ya. Ini dia. Mana artisannya? Artisannya nggak dilihatin di sini. Ya Frog lah, namanya Frog. Oke, oh ini dia nih. Oh ini dia. Gila cakep banget cuy. Di komplimen. Gila, ini warna navy blue-nya si Frognya terkomplimen banget sama Desmet Equilibrium-nya. Ini Equilibrium ya kalau nggak salah ya. Equilibrium. Kabelnya juga nggak terlalu stand out, jadinya nggak ngambil, nggak ngasih disrupsi di kombinasi warnanya. Terus pemilihan keycapsnya ya nggak ada komen sih dari gue sih, ya biasa aja sih keycapsnya CRP Xerox colorway ya biasa gitu loh. Cuman dari semuanya gitu kombinasi oke sih. Cuman paling komentar gue cuma ini paling agak minggirin aja sih. Ini ada nggak dia foto yang nggak pakai? Oh ini lebih close up nih, cakep banget sih, gila. Gila itu kombinasi navy blue sama equilibrium DSPT. Cakep men. Paling kalau misalnya ada dia foto gitu yang bener-bener cuma frog aja gitu, frognya di tengah-tengah Desmet Equilibrium, nggak ada mouse sama nggak ada macro pet di kiri, itu lebih mantap lagi pas itu. Kalau untuk foto ya. Ini kalau estetika gue kasih nilai 8,5 dari 10 lah ya. 8,5 dari 10. Mungkin itu penempatan foto aja, penempatan
barang-barang ada di fotonya. Udah sih paling gitu aja. Kalau dari keyboard sendiri gue suka banget sih. Pribadi gue suka banget pemilihan kombinasi keycaps dan warna keyboard ya gitu. Very nice. Tapi gimana dengan suaranya? Mari kita dengar. Nah, oke. Cetek. Gila ini Frog ini nggak pakai foam, suaranya enak banget sih. Mantap ini, enak banget suaranya. Frog never goes wrong sih, suara Frog itu. Mantap. Tapi kenapa ada suara bayi nangis anjir? Itu suara bayi apa suara kucing ya? Wah, gitu. No, wah. ada suara yang teriak. Oke, backspace, enter nice, shift, sticky notes. Pastinya mantap. Shift kirinya. Oke. Mantap ya suara kuda. Mantap ya suaranya. Untuk dari suara gue kasih 9 dari 10, ini enak banget suaranya. Cuman ada satu komentar aja dari gue. Kalau misalnya record sound test itu kalau bisa mic-nya itu dibikin floating kayak gini nih. Jadi dia itu nggak ada kontak langsung sama meja. Jadi ketika kita ngetik, getaran meja itu nggak masuk ke mic ya. Itu aja sih paling. Soalnya jadinya nanti suara keyboardnya jauh lebih murni gitu dibanding kalau misalnya ada suara mejanya kayak juk gitu. Tapi untuk suara keyboard ini gue kasih 9 dari 10, ini oke banget sih. Jadi total nilainya 8,75 dari 10 lah ya. Very nice. Frog TKL never goes wrong. Submission terakhir untuk video ini, video sekaligus live stream ya kan. Dari Raihan Muha, dia itu keyboardnya basket weave. Switchnya menggunakan Buick Black yang udah di loop dengan Krytox 5G0 dan 105. Stabilizer saya pakai Cherry Clip-in Stabilizers loop dengan 5G0 doang. Case-nya itu frosted grey acrylic sandwich case by Tripwotich. Plate-nya 2mm acrylic plate, jadi dia sandwich mount 2mm plate. Keycap saya pakai WOB-nya Yongchu ya. Iya bener. Sound dampener pakai Eva Foam 2mm dan PE case foam 2mm. Interesting ya. Jadi bukan PE foam, bukan ditaruh di plate foam. Oh enggak. Plate foam pakai Eva, case foam pakai PE. Oke, interesting. Dibalik-balik gitu ya. Oke. Nah, ini nih. Ini yang gue bilang tadi. Pemilihan background gambar itu sangat penting kalau misalnya dalam foto keyboard ya. Apa namanya? Dan ini karena mungkin dia, ini walaupun mungkin agak unorthodox, cuman karena dia temanya gelap, keyboard gelap, keycapnya hitam, terus case-nya juga karena frosted di atas permukaan yang gelap jadi ikut gelap, dan belakangnya kayu gitu, kayak kayu gitu, jadi masuk gitu estetikanya. Ini gue suka banget kayak keyboardnya tuh seolah-olah kayak fresh of the factory gitu lah, freshly handcrafted lah, kayak ngasih kesan kalau keyboard ini freshly handcrafted. Dan karena dia ergo, jadi ya ergo never goes wrong sih kalau dari segi estetika gitu. Ada knobnya juga kan di sini. Ini sebenarnya basket weave ini I would prefer kalau knobnya ini ditaruh di atas dikit kalau bisa sih. Kalau nggak, tapi kayaknya nggak bisa ya. Soalnya jadinya kayak botak gitu di bagian sini nih, bagian kanan ini. Cuma kayak benjol gitu. Knobnya tuh kayak benjol karena di atas arrow-nya tuh bener-bener nggak ada apa-apa selain knob. Jadi agak aneh kalau gua ngeliatnya. Cuman overall nice banget sih ini, dari pemilihan keycaps, pemilihan backgroundnya juga. Jadi kalau untuk segi estetika gua kasih 8,5 lah dari 10 lah. 8,5 dari 10. Kalau untuk dari segi estetika paling cuma apa ya komentar gua sih. Yaitu paling kalau untuk basket weave-nya, iya ya, knob emang kayaknya cuma bisa di sini. Cuman ya mungkin dari sananya, gua pengennya sih dari sananya
cropnya dikatasin dikit supaya seenggaknya ada 2 macro keys lah di sini. Ada 1 atau 2 macro keys biar nggak benjol-benjol amat knopnya. Gitu doang sih kalau gue sih. Kalau S3 gue kasih 8,5 dari 10. Sekarang kita dengerin sound test ya. Gila kameranya bagus. Oh, knopnya tuh kertok. Oh gini suaranya kalau misalnya pakai platformnya EVA, case foamnya PE foam. Lumayan sih, jadi suara akriliknya lebih keangkat sih. Cuman ya itu karena platformnya EVA ya. Jadi apa ya? Kurang padat sih, masih kurang padat karena case foamnya PE foam nih. Abis ini gue bandingin sama suara Lidl gue. Lidl gue tuh udah full foam. Suaranya jadi padat banget soalnya kalau foamnya bener gitu. Not bad sih suaranya, not bad. Lebih suara ini lebih padat dibanding yang C60 tadi. Not bad banget dan lebih rata juga. Karena mungkin dia sandwich mount juga sih ya. Nope. Kameranya bagus, nice. Ya itu paling sih cuma tadi komentar gue cuma suaranya kurang padat aja karena mungkin si penempatan PE foam sama case foamnya agak ketuker gitu. Tapi kalau misalnya itu preference lu ya nggak masalah gitu. Itu kan cuma komentar gue doang gitu. Udah sih paling gitu aja. Kalau dari suara, gue suka suaranya karena dia lebih muncul akrilik, suara keyboard akrilik lebih muncul dibanding kalau misalnya nggak pakai foam sama sekali, nggak kebantu gitu ya. Jadi ya gue kasih suara ini 8 lah, 8 dari 10. Jadi total nilainya berapa tuh berarti? Nggak bisa ngitung. 8,25 dari 10. Well done. Stabilizer juga oke banget. So well done buat si siapa nih? Raihan Muha. Good job on the keyboard. Dan udah sih paling itu aja. Oke, itu dia. Jadinya terima kasih semuanya yang sudah nonton video reaksi keyboard di episode 5 ini. Gue tuh rencananya ini sebagai kayak menutup season 1 reaksi keyboard aja gitu. Jadi nanti abis ini video reaksi keyboard bakal gue revisi lagi supaya kesannya tuh lebih fun. Nggak cuma lu dengerin gue komenin atau gibahin keyboard orang doang gitu. Jadi udah sih paling abis ini pengen gue revisi format videonya jadi lebih fun mungkin ya, mungkin ada partisipasi orang lain apa segala macam, itu masih gue dalam proses brainstorming. Tapi paling itu aja untuk episode 5 dari reaksi keyboard. Semoga kalian suka videonya. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan share ke teman-teman kalian. Kalau nggak suka kasih tau ke gue. Jangan lupa juga subscribe, yang belum subscribe like juga dan share, dan jangan lupa juga follow sosial media gue. Oke, itu aja untuk video reaksi keyboard episode 5. Terima kasih sudah menonton. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.